Dua, tiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang atau judul perancangan arsitektur enterprise menggunakan framework TOGAF studi kasus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan anggota kelompok kami yaitu Yohakim Demo dengan NIM 19200476. Berikut Randy Yusuf Alfiansa dengan NIM 19200727 dan saya sendiri dengan Muhammad Reza Ramadan dengan NIM 19200915. Berikut ada Martin BP Simanjuntak dengan NIM 19200931. Berikut Muammar Fuad Siregar dengan NIM 19200963. Dan yang terakhir ada Muhammad Salman Ramadan dengan NIM 19201058. Next. Batasan masalah. Lokasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. TOGAF ADM atau administrasi. Aplikation Arsitektur Information System Arsitektur. Next. Tool. Prinsip katalog value chain analysis aktor katalog business user use case diagram BFD FDD sistem atau organisation dan sistem atau function matrix. Tidak membandingkan antar framework. Next. Objektif dan benefit atau yang disebut rancangan atau pemodelan enterprise arsitektur bagi UIN Jakarta. 1. Understanding TOGAF ADM user for designation. 2. Proses bisnis teknologi informasi aktualisasi diri. 4. Referensi. Next. Berikut dilanjut dengan Randy. Enterprise arsitektur. Enterprise adalah sekumpulan organisasi yang memiliki sejumlah tujuan. Sebagai contoh, enterprise yaitu sebuah pemerintahan, seluruh korporasi, sebuah divisi dari sebuah departemen atau serangkai perorganisasi geografis yang saling berhubungan di dalam sebuah kepemilikan. Next. Arsitektur memiliki dua pengertian. Yang pertama, deskripsi formal dari sebuah sistem atau perencanaan detail sistem pada level komponen untuk mengarahkan implementasinya. Yang kedua, struktur komponen, kekaitan di antara dan prinsip serta bimbingan penentuan perancangan dan evolusi untuk keseluruhan waktu. Next. Enterprise arsitektur yaitu sebuah blueprint organisasi yang menentukan bisnis, informasi dan teknologi yang digunakan agar tercapai misi organisasi. Next. Metodologi TOGAF ADM. Yang pertama, preliminary. Yang kedua, arsitektur vision. Yang ketiga, business arsitektur. Dan yang keempat, informasi sistem arsitektur.
Dan yang kelima, aplikasi arsitektur. Next. Dan ini adalah contoh minimap yang kami telah pelajari. Next. TOGAF ADM preliminary studi lapangan, observasi dan wawancara, SOP, fungsi bisnis, ortaker. Next. Studi literatur 20 daftar pustaka. Yang ketiga, prinsip katalog. Next. Prinsip katalog Monash Universities 2006. Yang pertama, keputusan arsitektur mengacu pada rencana strategi perguruan tinggi. Yang kedua, easily and developed. Yang ketiga, tidak tergantung platform accessible. Yang keempat, easily maintenance. Yang kelima, security priority. Yang keenam, melindungi privasi dan haki. Selanjutnya dibaca oleh Salman. Tugas ADM, Efficient Architecture. 1. Sejarah UIN. 1. AIDA 1957 sampai 1960. IAN 1960 sampai 2002. UIN 2002 sampai sekarang. Next. Fakultas FITIK, FUHF, FSCH, FITKOM, FDI, FPSI. 2. FEB, FCTK, FVIKI, FISIP, dan Sekolah Pasca Sarjana. Next. TOGAF Admin Vision Arsitektur. Visi berdaya saing tinggi dan terpendam dalam mengembangkan dan mengintegrasikan aspek keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Misi menghasilkan sarjana yang memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan global. 2. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian bermanfaat bagi kepentingan keilmuan kemasyarakatan, membangun kepercayaan, dan mengembang kerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional. Next. Dan ini tampilan struktur organisasi. Next. Analisis value chain 22 kelompok sampai 215 proses bisnis. Dan inilah contoh tampilannya. Next. Aktor katalog. Aktornya 1. Rektor, tanggung jawabnya memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Aktor 2. Wakil rektor, membantu rektor dalam bidang akademik. Aktor kedua membantu rektor dalam bidang administrasi umum. Wakil rektor 3 membantu rektor dalam bidang pembinaan kemahasiswaan dan alumni. Rektor 4 membantu rektor dalam bidang kebersamaan dan kelembagaan. Next. Dan ini contoh tampilan bisnis footprint diagram. Next. Bisnis proses modeling. Dan begini tampilannya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fuad. Selanjutnya ada core activity UIN Jakarta. Berikut adalah tabel pendaftaran mahasiswa baru.
Ini adalah contoh dari struktur pendaftaran mahasiswa baru. Use case bisnis diagram. Berikut adalah contoh dari use case bisnis diagram. Togap ADM bisnis arsitektur. Pertama, proses bisnis, konversi nilai. Aktor yang terlibat yaitu Brio AAK, mahasiswa, akademik fakultas, dan subjek administrasi PEN. Yang kedua ada pengisian dan perubahan KRS. Aktor yang terlibat yaitu mahasiswa, akademik fakultas, dan prodi. Yang ketiga, proses bisnis penyerahan nilai. Aktor yang terlibat yaitu mahasiswa, dosen, subbak administrasi PEN. Yang keempat, proses bisnis perbaikan KHS. Aktor yang terlibat mahasiswa, jurusan, prodi, subjek administrasi PEN. Yang kelima, pengambilan transkrip nilai. Aktor yang terlibat yaitu mahasiswa, subjek administrasi PEN. Selanjutnya identifikasi kandidat aplikasi. Kelompok aplikasi yaitu sistem informasi registrasi. Kandidat aplikasinya pertama sistem pendaftaran mahasiswa baru. Yang kedua sistem pembayaran biaya pendaftaran mahasiswa baru. Kelompok aplikasi sistem informasi akademik. Kandidat aplikasinya yaitu sistem pengisian KRS, sistem perubahan KRS, sistem pembuatan jadwal kuliah, sistem penyerahan atau input nilai, sistem perbaikan KHS, dan sistem transkrip nilai. Sistem informasi administrasi, kandidat aplikasinya yang pertama sistem pendaftaran ujian skripsi atau sidang, yang kedua sistem pendaftaran wisuda, yang ketiga sistem pengambilan ijazah. Selanjutnya application portfolio katalog, di mana sistem informasi register terdapat sistem pendaftaran mahasiswa baru dan sistem pembayaran biaya pendaftaran. Sistem informasi akademik terdapat sistem pengisian KRS, sistem perubahan KRS, sistem pembuatan jadwal kuliah, sistem penyerahan input nilai, sistem perbaikan KHS, sistem transkrip nilai. Sistem informasi akademik, sistem pendaftaran ujian skripsi atau sidang, sistem pendaftaran wisuda, dan sistem pengambilan ijazah. Sistem atau organization matrix. Berikut adalah contoh dari sistem organization matrix. Selanjutnya ada contoh dari sistem atau function matrix. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Martin BP Simanjuntak. Baik, saya sini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil pemaparan kelompok kami, yaitu di mana yang pertama itu yaitu dalam presentasi kami kali ini, yaitu poin yang pertama menghasilkan diagram dan matrik. Yang kedua, diagram dan matrik memunculkan usulan aplikasi atau sistem informasi. Aplikasi yang diusulkan tersebut memiliki penjelasan yang detail mengenai proses bisnis apa saja yang diproses, aktor yang terlibat, input dan output yang dihasilkan. Next.
Lanjut. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Bila ada kata-kata atau ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.